经死过一次了，这一次。以魂的强大，修仙者。为什么？ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Untuk melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal, kilas balik dulu part sebelumnya. Wang Lin yang berada di celah dalam medan perang asing, dia berusaha sebisa mungkin untuk keluar dari sana. Dia juga bertemu dengan pemburu jiwa, dia sudah berada di sana selama 300 tahun lamanya. Dan memberitahu kalau tidak mungkin dia bisa keluar sama sekali. Tetapi Wang Lin mempunyai ide yang begitu menarik. Dia menyebarluaskan akal ilahinya menjadi batu suci. Ia membuat semua berebutan untuk mendapatkannya ya. Contohnya saja seperti Xiaohu dan Keyang, dia adalah pemburu harta karun yang sangat kejam. Tidak peduli dengan nyawa seseorang, mereka saja sudah menghabisi banyak sekali praktisi di sana. Para petinggi juga mulai khawatir dengan medan perang asing yang tidak mulai stabil. Mereka memutuskan untuk membuka portal array transfer agar mereka bisa melarikan diri dari sana atau diungsikan ya. Namun, untuk Mai Liang sendiri, dia pun langsung dihabisi oleh Keyang ya, yang membuat Wang Lin mendapatkan kesempatan untuk mengambil alih tubuh dari Mai Liang. Dengan kesepakatan, dia akan membalaskan ini semua kepada dirinya. Dan mereka pun sepakat, sehingga Wang Lin pun akhirnya bangkit kembali dan mempunyai tubuh baru dari Ma Liang. Dan dia siap untuk membalaskan dendam kepada seluruh keluarga Tenghua ya. Dan kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kebangkitan dari Wang Lin benar-benar membuat medan perang asing menjadi semakin kacau dan mulai runtuh ya. Terutama dengan Keyang dan Xiaohu yang mulai tersedot dengan celah kecil yang sudah semakin membesar. Bukan celah kecil lagi guys, mereka berjuang sekeras mungkin agar tidak terhisap. Namun apa daya, mereka sama sekali tidak bisa menahannya. Begitu juga dengan para murid lainnya mulai ketar-ketir. Sebagian besar dari mereka ada yang selamat, ada yang tidak juga ya. Mereka pun terbang dengan keadaan begitu gelisah, sekaligus takut dengan keadaan medan perang asing ya. Sebab bukan hanya celah saja, tetapi jiwa pengembara dalam jumlah besar berhasil keluar dari celah tersebut. Udah kayak nyamuk ya, mereka pun keluar langsung mengincar para murid yang sedang berlarian. Sedangkan untuk Wang Lin sendiri, dia malah semakin menjadi-jadi ya. Dia membuat ledakan spiritual yang begitu besar. Ditambah, dia juga mendapatkan ingatan dari Ma Liang itu sendiri kalau dia berasal dari kuil Dewa Perang dan 3 hari ke depan array transfer akan terbuka. Dari ingatan tersebut juga ada 3 teman yang diajak para jiwa pengembara mendekati Wang Lin. Mereka sama sekali tidak berani, malah mereka putar balik ya. Tetapi Wang Lin langsung menghabisi mereka semua. Dan untuk temannya si penelan jiwa itu langsung menghampirinya. Kalau dia tidak menyangka Wang Lin akan melakukan hal seperti ini. Kalau gara-gara dia, medan perang asing benar-benar runtuh. Jadi apa rencana dia selanjutnya? Apakah ingin tinggal di sini dengan menikmati jiwa para pengembara? Namun Wang Lin membalasnya, dia hanya ingin keluar dan kembali. 要不要留在这里，跟我们一起？ 是无法离开这里的。 我要从传送阵重返现实。 Tetap saja ya si penelan jiwa ini masih tidak percaya kalau Wang Lin bisa keluar dari sini. Dan juga ada suara lain lagi yang memperingatinya kalau dia ini adalah penelan jiwa yang baru lahir. Ada hal yang tidak dia mengerti tentang ini semua ya. Kalau jiwa dan tubuh yang berbeda sama sekali tidak bisa keluar. Yang sudah menjelaskan sebelum-sebelumnya, jiwa dan tubuh Wang Lin berbeda karena dia dan Ma Liang sudah dicap sebagai jiwa yang telah meninggal dunia. Dan yang bisa kembali hanyalah satu tubuh dan satu jiwa yang sama ya. Jadi anggapannya, mereka ini semua seperti jiwa pengembara dengan kekuatan jiwa. Jika Wang Lin memang terpaksa keluar, maka tetap dianggap sebagai iblis. Dan itu akan membawa malapetaka ke dunia nyata mereka.
Jadi ada yang namanya hukum perintah atau hukum dunia surgawi ya, yang sudah mengatur ini semua. 凡是妄想过界者， Jadi apapun usaha dari Wang Lin, maka akan dimusnahkan jika dia melanggarnya. Nah, ini yang seru nantinya. Si penelan jiwa juga memberitahu kalau ini adalah tempat kekacauan yang diciptakan oleh kekuasaan besar dari dunia Wang Lin sebelumnya untuk memisahkan antara hidup dan mati. Jadi sebenarnya juga, walaupun medan perang asli masih bisa diperbaiki, asalkan Wang Lin dan mereka menelan jiwa pengembara ini semua. Intinya untuk menstabilkan kembali ya intinya di-clear semua lah. Tetapi Wang Lin akan tetap keluar dari sini. 在这里就更不用说那些游魂了，我等吞魂游魂才能进来。 Selama tempat ini kagak runtuh, maka array transfer akan terus bekerja dengan normal. Karena Wang Lin memaksa tetap ingin keluar, si penelan jiwa ini akan membantunya dan melihat kejutan baru yang akan terjadi ya. Mereka akan memperlambat keruntuhan ini semua. 我们会让这空间坍塌的慢一点。 Tetapi untuk masalah array transfer, dia angkat tangan karena dia juga bersifat jiwa. Jika mendekatinya, bisa-bisa dia yang akan musnah. Dia juga tidak yakin kalau Wang Lin tidak bisa menghentikan tekanan array transfer di dalam sana. Lalu juga Wang Lin meminta satu hal lagi untuk membantunya. Waduh, bau-bau bawa satu pasukan jiwa pengembara ya. 到传送阵地安全，坚持一下。 Kembali ketiga teman dari Ma Liang yang sedang main kejar-kejaran dengan jiwa pengembara. Mereka terbang menuju area transfer terdekat. Mereka sangat gelisah sebab dari antara 10 murid kuil Dewa Perang yang tersisa hanyalah mereka bertiga saja. Mereka juga tidak tahu para monster ini berasal dari mana. Dan tidak lama dari itu, Wang Lin pun berada tepat di belakang mereka. Dan ketika para jiwa pengembara yang mulai menyerang mereka, Wang Lin langsung menyingkirkan mereka semua dengan sekali tatap saja. Namun di sini mereka sama sekali belum menyadarinya ya. Kesempatan tersebut juga tidak mereka sia-siakan. Chou Chi-hong juga sebagai kakak perempuan yang sangat peduli dengannya, membuat Wang Lin harus melindunginya juga. Karena Ma Liang mempunyai impian untuk melindunginya, maka dia akan mewujudkan hal tersebut. Dia juga diberikan satu pil dan mereka pun langsung meluncur ke area transfer terdekat. 理应帮他做一些事情。 你们不走，我先走了。 Singkatnya, dalam 2 hari mereka terbang, belum saja menemukan area transfer. Dan rencana dari Wang Lin ternyata mencari keberadaan dari Xiaohu dan Keiyang. Si penelan jiwa memberitahu kalau 2 hari yang lalu mereka sudah meninggal dunia terhisap di celah tersebut. Dan kini harta karun Ma Liang berada di tangannya. 那2人8成已经死了。 Wang Lin juga meminta untuk mengambil token Ma Liang agar dia bisa keluar dari sana. Jika memang tidak ada token tersebut, maka Wang Lin akan terpaksa untuk mengambil token salah satu murid di sini. Waduh, lantas si penelan jiwa pun langsung mencari token tersebut ya. 你这吞魂心眼忒多。 Namun secara tiba-tiba juga, salah satu pengembara jiwa langsung menyerangnya. Wang Lin langsung menyingkirkannya, yang membuat mereka bertiga malah menjadi curiga ya. Ada yang aneh dengan Ma Liang satu sendiri, selaku dia adalah pria yang begitu lemah dari antara mereka. Senior yang juga curiga, sejak kehadirannya, pengembara jiwa mulai berhenti menyerang mereka. 师弟归队后，这些诡异的生物就不再。 这马良有问题。 Jadi sebisa mungkin manfaatkan ini semua, sisanya itu belakangan. Benar saja kecurigaan mereka ketika sudah mulai mencapai area transfer. Mereka dibuat tercengang, ada salah satu jiwa pengembara yang dikendalikan oleh si penelan jiwa. Dia telah mendapatkan 3 harta karun dari Xiaohu dan Yang ya. Mereka bertiga tidak menyangka kalau Ma Liang bisa memerintahkan sebuah roh. Namun karena ini semua juga mereka sudah tahu dan Wang Lin tidak ingin diketahui sama sekali. Terlebih, jiwa pengembara ini sedikit begitu unik bagi Wang Lin. 他竟然可以号令游魂，竟留有痕迹。他的体根据本能吞噬一切。按那吞魂所说， Dia pun langsung menyuruhnya untuk menghabisi mereka bertiga ya. Kebetulan mereka bertiga juga sudah memakan batu suci ilahi miliknya. Ling Tao yang ketar-ketir langsung meminta maaf. 停！ 不
于马良无缘无故。 Dia juga rela menjadi budak dari Wang Lin dan si jiwa pengembara tersebut langsung berhenti. Dan juga batu suci ilahi yang dia telan sebelumnya dikeluarkan dari dahinya bersama jiwa miliknya. Yang dimana nyawa Ling Tao kini berada di tangan Wang Lin guys. Dan sisa dua orang ini ya, Wang Lin memberitahu kalau dia ini bukanlah pembunuh. Tetapi jika mereka berdua melawan, maka dia tidak bisa menahan ini semua. Alhasil, mereka juga menjadi budak dari Wang Lin ya. Menanyakan apakah Ma Liang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wang Lin hanya menjawab dia telah meninggal dunia. Hal tersebut membuat Cao Qihong begitu sedih ya. Setelah selesai dengan urusan tersebut, si penelan jiwa meminta kepada Wang Lin dia harus kembali ke tempat ini segera mungkin. 这是吞魂的命，但我劝你还是和我等回归星海，不跟我客气。罢了。 Sudah menjadi tempat tinggalnya sendiri. Lalu di sini Wang Lin sudah bisa memerintahkan jiwa pengembaranya ya. Dia juga menyuruh mereka bertiga untuk jalan duluan ke area transfer tersebut. 别玩劲儿！越来越多了！这么多怪物，只要我们不出去。 Kini Wang Lin berada di luar untuk memerintahkan semua jiwa pengembara untuk mengelilingi area transfer tersebut. Wadidaw. Lalu Wang Lin juga akhirnya menyadari maksud dari hukum surgawi atau hukum disiplin ya, di mana kekuatan jiwa sama sekali tidak bisa memasukinya, bahkan tidak mungkin guys. Jika menyentuhnya, maka akan langsung begitu musnah. Lalu area transfer juga langsung terbuka. Kebetulan Cao Qihong dan lainnya dengan begitu bebas dan leluasa melewati ratusan jiwa pengembara yang membuat semua murid di sana mempertanyakan hal tersebut ya. Dan kini giliran dari Wang Lin untuk memerintahkan para jiwa pengembara untuk menghantam area transfer tersebut. Hasil, ribuan jiwa pengembara musnah begitu saja. Tujuannya guys, untuk membuat perlindungan area transfer mulai menipis ya. Gila sih ini Wang Lin. 凡是魂不知道，立刻会被磨。就是戒律法则的手段。 Serangan terakhir dari jiwa pengembara yang bertubi-tubi tetap tidak bisa menghancurkan area transfer. Sampai sisa satu juga, dia pun langsung memberikan akal ilahinya dan dia pun menjadi emas yang langsung menghantam perlindungan tersebut. Bahkan dia bisa melewatinya yang memberikan jawaban kepada Wang Lin. 神识能抵挡片刻这戒律法则。 Kalau akal ilahinya itu bisa menahan dirinya hanya untuk sesaat saja. Dan juga ada garis hitam itu adalah hukum surgawi yang akan menahannya ya. Lantas Wang Lin akan mencari cara untuk bisa menahan tekanan area transfer tersebut. Dan dia pun mengeluarkan batu spiritual. 葛阳许浩杀人夺宝近50年，但这黑丝超过一定数量。黑丝对于灵魂的伤害极大。 Dari 3 tas penyimpanan tersebut ya. Dan dia pun langsung menggunakannya untuk membuat susunan formasi perlindungan untuk tubuhnya nanti. Ketika area transfer itu aktif, sebagian dari mereka pun berhasil keluar. Begitu juga dengan mereka bertiga disuruh pergi duluan ya. 在另一端的震速域。 Lalu Wang Lin pun juga menyusulnya. Si penelan jiwa ragu kalau Wang Lin akan berhasil. Mereka, para penelan jiwa, hanya bisa menyaksikan Wang Lin untuk berjuang sendirian. Baru aja ingin masuk, langsung diserang sama sutra hitam atau garis hitam. Dan hantaman yang begitu kuat, Wang Lin masih bisa untuk bertahan. 真想瞧这痕迹。
dan dia pun berhasil memasuki array transfer tersebut. Sayangnya ini masihlah permulaannya, karena dia bersifat jiwa, dirinya malah mendapatkan masalah begitu besar. Dia mengeluarkan token milik Mak Liang dan hantaman yang begitu kuat dari hukuman surgawi, dan juga garis hitam tersebut terus menekan Wang Lin. Kata kalau dia sudah mati sekali, tetapi kali ini siapapun tidak bisa menghentikannya, dan dia pun langsung berteriak sambil mengangkat token miliknya. Hal itu juga membuat celah besar kembali terbuka, dan para jiwa pengembara menjadi ketakutan dan kembali ke asalnya. 3 penelan jiwa juga menjadi penasaran apakah dia bisa bertahan dengan semua ini. Dan sutra hitam tersebut juga mulai berubah menjadi tangan yang begitu besar ya, yang langsung menghantam tubuh dari Wang Lin. Tetapi dia masih bisa bertahan. Keluar dari array transfer tersebut. Dan dia adalah orang pertama yang berhasil keluar, membuat 3 penelan jiwa ini langsung kagum kepadanya, sekaligus menjadi takut ya, karena nanti di luar dia akan menjadi penelan jiwa yang begitu ganas. Sedangkan untuk Wang Lin, dia mengucapkan, "Tenghua, aku sudah kembali," dan dia akan menghabisi seluruh keluarga Teng. Wadidaw, gila sih ya satu orang ini melakukan aksi nekat yang begitu luar biasa. Karena dia bersifat jiwa, sebenarnya itu adalah hal yang mustahil ya. Bisa keluar dari sana, itu sudah sangatlah luar biasa guys. Dan menjadi contoh pertama bagi para penelan jiwa yang sebenarnya itu mereka juga ingin keluar dari sana. Maka setelah ini kehidupan baru dari Wang Lin akan benar-benar dimulai ya. Apalagi ada rumor kalau jiwa yang bisa keluar dari sana dicap sebagai iblis dan membawa malapetaka untuk mereka semua. Jadi pas lah ya untuk sebutan bagi Wang Lin, karena setelah ini dia akan menghabisi seluruh para musuhnya yang akan menghalanginya guys. Jadi spoiler untuk part berikutnya, Wang Lin berhasil kembali ke dunia nyatanya. Dan kehadirannya juga membuat semua orang di sana ketar-ketir dan mengetahui kalau dia itu adalah jiwa yang mengambil tubuh dari Mak Liang. Dan akhirnya juga kita akan melihat si Tunan kembali guys. Dan dia juga bertemu dengan musuh baru yang begitu banyak, bahkan bertemu dengan keluarga dari Mak Liang itu sendiri. Dia meminta untuk mengembalikan jiwa cucunya. Oke, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.